Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah hal-hal yang janggal kita hadapi hari-hari ini? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menumbuhkan iman untuk percaya penuh akan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami telah diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami dan biarlah kami mempersiapkan hati, pikiran untuk menerima taburan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan dapat jatuh di dalam hati kami yang baik. Sehingga firman tersebut bertumbuh dan bahkan terus menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami juga supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya penuh akan kuasa-Mu, di mana kuasa-Mu hidup dalam kehidupan kami, hidup di dalam iman percaya kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang kekal, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kuasa percaya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 19. Demikian firman-Nya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Salah satu kemampuan terbesar yang telah Tuhan berikan kepada pribadi kita masing-masing adalah kemampuan untuk percaya. Jika kita percaya, kita sukses. Jika kita percaya, kita dapat mengatasi kesalahan-kesalahan hidup di masa lalu. Dan banyak lain lagi yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita jika kita percaya. Kekasih Kristus, apa yang kita percayai lebih besar daripada bukti secara nyata. Bukan berarti kita mengabaikan fakta dan kenyataan yang terjadi. Terkadang Tuhan membawa kita untuk melampaui apa itu peristiwa yang dialami secara nyata. Dan saat Tuhan memberikan keputusan terakhir tentang keadaan kita secara nyata, itu mungkin sesuatu yang sulit untuk diterima dan dicerna oleh pikiran. Tetapi Tuhan sanggup melampauinya, dan itulah efek dari kuasa percaya. Jadi, jika kita bersepakat dengan Tuhan dan percaya apa yang Tuhan katakan dan percaya bahwa Tuhan dapat melampaui hukum apapun, maka kuasa percaya itu akan menjadi bagian dan terwujud dalam hidup kita. Dalam Efesus 1 ayat 19 mengatakan dengan jelas, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bila kita menyimak makna dari ayat ini, bahwa kuasa percaya ialah kuasa Tuhan akan diaktifkan bila kita percaya. Kekasih Kristus, kuasa Tuhan adalah tetap, terlepas manusia percaya atau meragukan Tuhan. Kebesaran kuasa Tuhan akan dinyatakan dan terjadi bukan dari Tuhan, melainkan dari tingkat percaya manusianya. Mengapa? Karena kuasa Tuhan sudah melekat pada pribadi Tuhan, dan itu akan dinyatakan kepada manusia tergantung tingkat percaya manusianya. Contoh, ketidakpercayaan orang-orang Nazaret menyebabkan tidak banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sana. Tercatat dalam Matius 13 ayat 54-58 berkata, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi kuasa Tuhan tidak bekerja karena ketidakpercayaan. Berarti kuasa percaya itu sangat penting dan berdampak sekali. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita terkadang terjadi pada perkara-perkara yang terlihatnya mustahil. Dalam Alkitab ada seorang laki-laki datang kepada Yesus dan berkata,
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Apakah engkau mau datang ke rumahku dan berdoa untuknya?" Lalu Yesus pergi dengan orang tersebut. Tetapi sepanjang perjalanan banyak orang yang datang untuk disembuhkan. Sesampainya di rumah orang yang berjalan bersama Yesus, disampaikan berita bahwa anak kepala rumah ibadat sudah mati. Orang-orang sangat putus asa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Jika kamu percaya saja, anak perempuan kecil itu akan sembuh." Yesus pergi ke rumah itu dan berdoa untuk anak perempuan kecil tersebut dan ia hidup kembali. Tercatat dalam Lukas 8 ayat 40-56. Demikian juga dengan kehidupan yang kita hadapi. Mungkin menghadapi situasi-situasi yang tampak mustahil, bahkan sudah terlalu akut, baik ditinjau dari sisi manapun terlihat tidak mungkin. Ternyata di dalam Yesus, kuasa percaya yang ada dalam diri kita itu sangat berarti dan menentukan terjadinya mujizat dan pertolongan Tuhan. Kekasih Kristus, ketika kita percaya, Tuhan akan melihatnya sehingga diperhatikan. Ketika kita percaya, kita akan memiliki pencipta alam semesta yang berperang bagi kita untuk mengatur berbagai hal demi kebaikan kita, dan kuasanya akan berjalan di depan kita karena kebesaran kuasa Tuhan yang melampaui segalanya bekerja dalam kehidupan kita. Apapun tugas yang diemban atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita, percayalah Tuhan yang akan memampukan dan memberikan penyelesaiannya. Karena Tuhan memiliki hati sangat rendah hati, di mana tangannya selalu terbuka untuk memberikan pertolongan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan tentu bukan sekedar suatu ungkapan yang tanpa ada bukti. Mengenai hal ini, Raja Daud memberi petunjuk dan nasihat kepada Salomo. Dalam 1 Tawari 28 ayat 20 mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Kekasih, jadilah umat Tuhan yang memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan dan janganlah membatasinya. Mari kita jaga iman ini untuk tetap berkobar. Sebab kekuatan kuasa dari percaya yang kita miliki akan melihat pribadi Tuhan dengan kemahakuasaannya yang sangat dahsyat dan menakjubkan melanda di setiap aspek kehidupan kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Pak Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Membawa kami untuk mempercayakan kuasa daripada Tuhan yang besar, yang dahsyat itu. Biarlah kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami paham dan kami mengerti tentang kuasa percaya di dalam Engkau. Tuhan, karena itulah yang menjadi sumber dalam keimanan kami. Karena itulah yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hidup yang tidak menentu, untuk kami mengarungi gelombang-gelombang kehidupan. Karena kami perlu kuasa-Mu, dan kuasa-Mu akan terjadi ketika kami mempercayai Engkau, mempercayai akan kebenaran firman-Mu. Itulah kuasa percaya yang terus bekerja dalam kehidupan kami ketika kami beriman kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu. Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah Kau penuhi kami dengan isi kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menguasai kami, sehingga kami mampu mengarungi kehidupan ini dengan kuasa-Mu, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa percaya kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,